Rambi Islami, semua ada di sini. Yang Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah mukmin yang paling baik? Qala ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Ternyata menjadi orang baik itu dimensinya luas Ustaz ya. Termasuk terkadang ada orang yang berilmu tapi arogan, sombong, ilmunya luar biasa, bukannya bikin dia tambah tunduk, tambah takut, tapi tambah arogan kepada orang. Baik Ustaz, bisa dijelaskan ini? Iya, masih kaitan tentunya dengan bicara tentang lapar dan haus yang sesungguhnya, dikaitkan kepada bahasa ilmu. Ya, orang haus akan ilmu mau belajar bagus. Iya. Tapi orang haus dengan popularitas, Masya Allah, dan haus akan kekayaan makna harta dari ilmu itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, haus akan menuntut ilmu boleh, bagus. Tapi haus kalau saya punya ilmu populer, itu tak boleh. Tidak, itu haus. Itu lapar ketika saya sudah demikian adanya, saya harus punya segala-galanya, ini punya segala fasilitas dalam hidup saya ada, itu namanya lapar yang sesungguhnya itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Nanti sedikit kita berbicara sebelum masuk ke masalah orang yang berilmu itu. Kita tahu ketika seseorang lapar tadi di awal, karena laparnya, bukan karena iman, karena perintah Allah, bukan, itu akan munculnya larinya ke hawa nafsu. Dari nafsu akhirnya dia licik, dari hawa nafsu yang ada tidak jujur, hawa nafsu yang ada akhirnya mencuri, hawa nafsu yang ada menghalalkan segala cara. Jadi karakter akhlak tadi bicara. Muncul ke bawahnya, hilang nilai kasih sayangnya. Tidak ada rasa empati, yang ada yang penting. Sekarang aku yang perlu hidup, aku yang perlu senang, yang lain tak peduli. Itu ketika nafsu yang tidak berdasarkan, maaf sekali lagi, puasa berdasarkan nafsu. Atau laparnya, hausnya berdasarkan cuma nafsu itu, bukan karena Allah. Bagaimana? Tapi kalau karena takwa, karena Allah Subhanahu wa taala, muncul kejujuran, adanya kesabaran, empati, rasa kasih sayang. Di mana kelihatannya? Ya di perbuatannya. Itulah yang dikatakan akhlak tadi. Tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Termasuk di dalamnya bicara tentang ilmu di sana. Nah, mungkin kita perlu ya untuk berbicara tentang orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa ilmu yang benar gitu tentunya. Nah, ini kezaliman dan Allah murka terhadap orang-orang yang seperti kayak gini tentunya. Ini perlu dibacakan surat Ar-Rum ayat 29. Barangkali Ustadz Mahfudz, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal ittaba'a alladziina zalamu ahwaa'ahum bighairi 'ilm. Faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, na'udzubillah. Yang jelas ketika seseorang itu dia menuruti hawa nafsunya, kemudian dia tanpa dasar ilmu yang benar, artinya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya ini, maka untuknya itu tidak ada penolong. Allah tidak ada di belakangnya. Jadi jangan dikira ketika kita memiliki ilmu, tapi hawa nafsu yang menjadi komandannya, menjadi pemimpinnya, dianggap Allah akan menolongnya. Jangan sekali-kali kita punya peranggapan seperti itu. Tidak. Allah tidak akan menolong orang yang punya ilmu bahasanya, tapi hawa nafsu di atasnya. Sehingga apa?
Sehingga ilmunya ini bukan ilmu atas petunjuk Allah, tapi ilmu atas dasar hawa nafsunya. Makanya biasanya kesalahan-kesalahan yang muncul. Bukan ingat Allah, tapi yang dikejarnya adalah dunia. Ya, banyak di dalam puasa ini sesungguhnya lapar dan dahaga itu lahiriah, zahirnya. Tapi harus sampai kepada batiniahnya gitu. Ya, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa untuk menjaga lisan dengan baik. Akhirnya puasanya sia-sia. Mungkin ini perlu dibacakan satu hadis barangkali ya. Satu hadis dulu kita persilakan. Ya, ini ada Santi Rafi'i ya barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa Allahu hajatun fin an bada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dapat digambarkan kan di situ jelas sekali. Perkataan makna dusta itu kan kalau sudah hawa nafsu itu dusta, kedustaan di sana. Ya karena Allah ya semua, tapi hatinya bukan karena Allah, dusta dia. Begitu. Ayo mari, demi Allah karena bahasanya, tapi di dalam hatinya bukan karena Allah. Hati-hati ini. Yang berilmu ini, hati-hati, nggak ada penolong. Nah di dalam puasa orang yang seperti ini adanya, maka Allah tidak terima lapar dan dahaganya. Artinya dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dia menyatakan nawaitu saumal ghadin, nggak masuk di sana bahasanya. Ya mungkin itu ya kaitan dengan apa hadis ini. Jadi hadis tadi memang sangat menarik ya. Man lam yada' qaula zur, maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Maka memang Allah tidak akan menerima. Falaisa lillahi hajatan ayyad'u ta'amahu wa syarabahu. Jadi walaupun dia tidak meninggalkan makan dan minum, tetap berpuasa tapi tetap sia-sia di hadapan Allah. Makanya besok ibu-ibu hati-hati dengan ya ini sih kecil memang seksi banget ya. Tapi bahayanya luar biasa. Ya. Yang orang berlimut tuh hati-hati. Kenapa? Karena ini lisan, bermainnya dengan lisan. Hati-hati. Iya, baik Ustaz. Baik, di segmen ini Ustaz, saya mengajak jamaah untuk menyumbang hasil atau memberikan pertanyaan kepada kita, terutama kepada Ustaz Kamal untuk menjawab pertanyaan dari jamaah yang telah hadir. Baik, angkat tangan silakan yang mau bertanya. Oke, Ibu silakan. Sebutkan namanya, boleh berdiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, kami akan bertanya. Perkenalkan kami dari Ibu Hartini dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah Dirgantara 3 Halim Perdana Kusuma. Mohon izin mau bertanya berkaitan dengan nafsu. Di bulan Ramadan itu kami kan suka mengadakan tadarus Al-Quran. Dari pagi kita mau sama ibu-ibu tadarus, terus malam itu mengadakan tadarus lagi. Apakah itu termasuk nafsu yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau langsung dijawab atau? Boleh, kalau masih ada lagi silakan. Silakan satu pertanyaan lagi. Silakan. Yang mana? Ibu dulu ya. Oke. Yang kerudung kuning? Boleh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Ta'lim Nurul Inayah Cibitung Bekasi. Mohon izin Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan pada Ustadz. Yang di bulan puasa itu bulan Ramadan, tadi Ustadz berkata menjelaskan pada kami semua agar kami bagaimana caranya agar pahala puasa kami itu bisa dengan sempurna dengan izin Allah, dan juga bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu ketika kita melaksanakan puasa. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pertama Ibu Hartati ya. Hartini menanyakan tentang kalau ngajinya banyak di bulan Ramadan, ini nafsu baik apa enggak ya? Tapi jangan jawab dulu Ustaz ya. Nanti Bu ya akan kami jawab setelah yang satu ini. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana sebab kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.
Serang